Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Efek. Di video kali ini kita akan bahas ataupun sekaligus kita sharing-sharing dengan BBMA Multi Time Frame. Sekaligus kita coba analisa untuk minggu depan, yaitu tanggal 10 Februari 2025. Oke, kita akan coba lihat berkenaan dengan sinyal dan setup yang akan hadir minggu depan. Dan sekaligus kita bahas multi time frame. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Sebelum kita bahas ke pembahasan lebih lanjut, Mimin ada informasi yang sangat menarik yang sekiranya dapat bermanfaat untuk kita semua. Mari sejenak kita simak dulu informasi berikut ini. Bingung cari strategi trading yang tepat? Gunakan fitur copy trading dari XM. Copy trading adalah cara cerdas untuk memulai trading tanpa harus menjadi ahli analisis. Anda bisa menyalin strategi trading dari trader berpengalaman dan langsung mulai mendapatkan hasil. Keunggulan copy trading di XM, copy trading dari trader ahli. Anda cukup memilih master trader dengan track record terbaik dan menyalin strategi mereka. Terhubung dengan komunitas trader. Bergabunglah di komunitas XM untuk bertukar ide dan belajar langsung dari para investor profesional. Kontrol penuh di tangan Anda. Meskipun menyalin trading, Anda tetap bisa memantau kinerja dan menutup posisi kapanpun Anda merasa sudah puas. Nah, untuk cara bergabungnya sangat mudah. Pertama, lihat portofolio master trader sebelum bergabung. Kedua, copy strategi mereka dan nikmati potensi profit. 3. Pantau dan kendalikan trading Anda dengan fleksibilitas penuh. Anda tetap bisa menutup posisi kapan saja. Mulai copy trading Anda sekarang, klik link di bawah ini dan mulai perjalanan trading Anda bersama XM. Oke, itu dia informasinya. Semoga dapat diambil peluang dan manfaat yang ada. Dan sekarang coba kita buka chat dan kita analisa potensi pair apa yang bagus untuk minggu depan. Oke, dari pantauan Mimin, pair terbagus untuk minggu depan berkenaan dengan JPY ya. Baik itu USD JPY, AUJ, CAD-JP dan segala macam yang berhubungan dengan JPY. Mimin lihat ada beberapa yang memberikan sinyal yang jelas untuk minggu depan. Nah, sinyal yang jelas yang kita ambil dari semua pasangan JPY ini, kita akan mencari sinyal kekuatan ataupun sinyal momentum. Nah, di sini pertama di sini ada JPY. Nah, minggu depan minggu ini telah close menjadi arah kukuh. Arah kukuh minggu depan akan ada dari entry. Nah, di antara beberapa pilihan terbaik di sini ada 4 pair yang jelas yang berhubungan dengan JPY. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau USD JPY weekly-nya close arah kukuh ada yang lebih mantap, yang mana di GBP JPY close sebagai momentum. Kemudian disusul dengan Euro JPY close dengan momentum juga, dan di sini CHF JPY juga close dengan momentum. Kemudian yang close selanjutnya adalah NZD JPY. Nah, jadi keempat pair ini lebih bagus ketimbang kita menunggu arah kukuh. Sementara untuk AUJPY di sini close kecil saja. Untuk CAD-JPY juga masih close belum jelas ya. Nah, jadi kita akan buang, tak perlu analisa untuk AUJPY dan CAD-JPY. Kita akan perhatikan untuk minggu depan apakah USD JPY, GBP JPY, Euro JPY, CHF dan ataupun NZD JPY. Itu pilihan masing-masing diambil yang mana. Oke, di antara semua JPY, volume yang besar adalah GBP JPY. Nah, kalau pribadi
lebih tertarik kepada GBP JPY. Dan di sini kalau kita perbesar akan kita lihat di sini ada satu momentum yang cukup jelas. Oke. Nah, ini weekly analisa untuk mingguan yang mana 2 minggu sebelumnya berada di zona re-entry setelah arah kukuh. Dan minggu ini telah berhasil membuat candle momentum dari sebelumnya market sideways. Dan momentum yang ini telah mematikan segala macam momentum yang ada di sini. Oke, nah selanjutnya kita akan pantau apakah re-entry weekly ataupun re-entry daily yang akan jalan terlebih dahulu. Di sini kita coba turunkan kepada daily. Nah, di sini daily juga ada momentum. Jadi, kita akan pantau dulu untuk re-entry daily sampai menjadi MHV yang nantinya akan mengambil re-entry daily. Nah, bagaimana cara kita pantau? Nah, kita menggunakan SOP yang sama sebelumnya. Nah, contoh misalnya mau mengambil re-entry daily setelah momentum, maka di H4 kita akan menemukan extreme bersama EMA50 atau extreme diamond. Oke, extreme bersama EMA50 ataupun extreme diamond. Saat ini top BB dengan EMA50 masih agak jauh dan di sini sudah ada ciri-ciri ekstrim, itu wajib dan sedang membuat MHV. Tapi MHV ini masih lemah karena kalau kita perhatikan BB-nya masih condong ke bawah. Jadi nanti mungkin akan set B dulu sampai BB-nya agak flat. Contohnya seperti ini ya. Ada momentum ya, turun naik, nah BB-nya mulai flat. Nah, sehingga terpenuhi ciri-ciri MHV. Saat ini MHV sudah ada ciri-cirinya, cuman belum lengkap. Kita akan tunggu extreme atau rejection kawasan top BB untuk kita ikuti re-entry daily. Bagaimana kalau re-entry weekly berlaku? Akan berlaku sebaliknya di daily. Yang mana di sini nanti akan berlaku extreme ataupun rejection kawasan-kawasan top BB bersama EMA50. Saat ini belum ada tanda-tanda untuk mengambil re-entry weekly karena BB sedang condong ke bawah dan ini juga kebuka ke atas. Artinya penurunan masih kuat. Jadi minggu depan kita akan pantau dulu re-entry daily di kawasan top BB H4. Nah, sama halnya misalnya re-entry H4 di minggu sebelumnya, maka dia akan berlaku di top BB H1 seperti ini. Kita akan tunggu re-entry daily berlaku minggu depan di top BB H4 seperti ini. Ya, kita akan tunggu di H4 nanti akan bertemu EMA50 seperti yang telah berlaku pada H1 dengan H4. Nah, nanti kita akan tunggu hal serupa yang telah berlaku antara H4 di sini dengan H1. Nanti kita tunggu di H4 dengan daily. Selanjutnya baru kita tunggu daily akan berlaku seperti H1 dengan weekly. Nah, secara kekuatan kita sudah dapatkan sinyal momentum di weekly, sinyal momentum di daily, MHV di H4. Kita akan tunggu kenaikan untuk mengambil re-entry daily. Bagaimana cara naik? Cara naiknya di H1 nantinya harus membuat momentum buy. Oke, di H4 nantinya, di H1 nantinya harus membuat momentum buy dan nantinya M50 akan di bawah mid BB seperti yang telah berlaku sebelumnya. Nanti akan berlaku struktur kenaikan destinasi ke top BB H1 untuk melengkapi re-entry pada daily. Ini plan kita untuk minggu depan kalau kita memilih GBP JPY. Nah, kalau kita memilih pasangan yang lain, kita lihat kekuatan misalnya Euro JPY. Nah, kalau kita lihat Euro JPY juga punya kekuatan sinyal momentum yang jelas
di daily juga punya kekuatan momentum yang kuat, di H4 belum ataupun ada ciri-ciri MHV. Nantinya dia akan berlaku ke top BB yang reject EMA 50 atau Extreme Diamond. Nah, di situ nanti kita akan ikuti terlebih dahulu re-entry daily. Sama juga seperti GBP JPY di Euro JPY berlaku re-entry H4 sebelumnya, di H1 berlaku seperti ini. Nantinya kita akan tunggu di daily, tetapi akan berlaku di top BB H4. Nah, itu cerita dia untuk analisa kita minggu depan berkenaan dengan JPY. Jadi kita bisa mengambil, jadi dengan melihat sinyal kekuatan yang jelas, kita bisa memilih GBP JPY, Euro JPY, EFJPY ataupun NZD JPY. Nah, di antara semua JPY, USD JPY masih membuat arah kukuh untuk minggu depan. Di daily ada momentum. Nah, kita tetap bisa mengambil USD JPY di re-entry daily karena di sini arah kukuhnya sudah divalidkan dengan momentum pada daily. Nanti kita akan menunggu di kawasan re-entry daily di kawasan-kawasan top BB4. Nah, kalau kita melihat kepada USD JPY di sini nampak jelas bahwa ciri-ciri MHV-nya sudah bagus karena BB-nya pun sudah mulai dari penurunan, dia ada cengkok dikit, tandanya ini dia mau retrace ke atas. Dan di sini juga kita sudah melihat dengan jelas bahwasanya di sini MA50 dengan top BB akan bertemu. Ya, nantinya kita akan melihat momentum buy di H1. Ya, di sini ada MAV, akan ada momentum nanti dan MA50 lambat laun di bawah mid BB, maka dia akan naik ke destinasi ke top BB H4 yang mana kita bisa re-entry daily terlebih dahulu sebelum nantinya aktif re-entry weekly dari arah kukuh. Nah, jadi UJ pun sangat bagus untuk dipantau minggu depan karena punya sinyal arah kukuh yang cantik ya. Jadi untuk analisa kita minggu depan kita bisa pantau USD JPY, kita akan fokus untuk sell karena ada sinyal sell baik di weekly ataupun di daily. Kemudian GBP JPY, Euro JPY, CHF dan NZD JPY. Ini kita bisa pantau ada 1, 2, 3, 4, 5 pair untuk minggu depan pasangan JPY ya. Oke, itu dulu penjelasan tentang analisa minggu depan dan sekaligus kita sudah spill apa yang telah berlaku menggunakan multi time frame dan minggu depan apa yang kira-kira akan berlaku setelah kita melihat sinyal kekuatan baik dari momentum ataupun dari arah kukuh di UC sendiri. Oke, semoga bermanfaat. Kita pantau bersama-sama. Mohon maaf jika ada kesalahan kesilapan dalam penyampaian. Kami akhiri dulu sampai di sini. Selamat belajar, selamat mengkaji, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.